Malam ini kita mau diskusi apa nih? Diskusi kita malam ini diskusi Malam Jumatan. malam Jumatan ya enggak? Kita Cepet aja dah. mungkin langsung masuk aja kali ya. Iya. Sambil nyantai ngopi ngerokok ya kan. Kita ngelihat fenomena di masyarakat sekarang, banyak orang-orang berhijrah dan memperdalam mengenai agama. Tapi dengan mendalami agama ini malah timbul friksi-friksi, perpecahan di masyarakat. Apakah ini dikarenakan dalam pemahaman agamanya yang salah atau seperti apa? Nah, karena beragama itu berhubungan dengan tentang ketuhanan, mungkin kita malam ini bisa ngebahas dari Tuhannya dulu aja. Iya, seru nih. Iya kan, daripada kita membahas tentang agamanya. Iya, benar. Ya kan, mungkin kita bisa membahas dalam malam ini mengenai Tuhan. Apakah Tuhan itu ada seperti yang diyakini oleh kita semua? Iya. Membuktikan Tuhan itu ada dulu. Iya. Dan kalaupun memang ada, nanti mungkin kita bisa berlanjut lagi. Seperti apa sih Tuhan? Iya. Terus apakah Tuhan itu satu atau banyak dan lain-lain lah. Tapi kita buktikan aja dulu bahwa Tuhan itu ada. Iya. Sehingga kita bisa memahami dalam beragama tidak adanya friksi-friksi ini. Boleh kita berbagi sekarang apa namanya? Iya, kita diskusi aja ya. Iya. Ya memang saya sih yakin ya setiap orang pasti mempercayai adanya Tuhan. Cuman ketika dipertanyakan Tuhannya seperti apa, mungkin setiap orang punya persepsi definisi lain ya kan? Tapi itu sah-sah aja sepanjang dia meyakini adanya Tuhan kan. Mungkin kita bisa, kalau kita mengkaji tentang Tuhan kan itu, ini terminologinya sangat dasar ya, artinya ini pelajaran basic sebetulnya kan, pengetahuan dasar ya. Tapi berdasar itu bukan berarti rendah, justru dia tinggi karena dasar kan. Segala sesuatu kan harus ada dasarnya, ada pondasi. Bangunan kokoh itu kan ukurannya di pondasi, di dasarnya. Nah, artinya kita mengenal Tuhan itu sejauh mana kita mengenal Tuhan, sehingga dia menjadi sebuah keyakinan kita di dalam mengaruhi kehidupan ini kan. Mungkin pendekatannya begini, saya pribadi nih mungkin melihatnya begini, Tuhan itu pasti ada, mustahil tidak ada, ya kan? Tuhan mustahil tidak ada. Nah, artinya sebelum segala sesuatu itu disebut atau dikenal atau diketahui, pasti Tuhan ada dulu, sudah ada dulu kan. Nggak mungkin sesuatu muncul dengan sendirinya, apapun itu. Pasti ada campur tangan yang jauh lebih luas ya, yang kita kenal dengan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu kan gitu. Jadi Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi bagaimana Tuhan yang kita kenal ini betul-betul menjadi sebuah apa ya, keyakinan yang mendarah daging gitu. Sehingga kesadaran sepenuhnya pada diri kita itu nggak berpaling kecuali kepada dirinya ya. Mungkin pendekatannya begini, Tuhan itu pasti ada, udah sepakat di situ ya, kita sepakat Tuhan itu ada ya kan. Nah biasanya ketika kita menanyakan sesuatu itu ditanyanya itu sesuatu itu ada di mana gitu kan. Misalkan
kunci motor saya ada di mana. Nah, orang mencari sesuatu itu tentang adanya kan. Gak mungkin yang gak ada dicari kan. Karena dia ada maka dicari. Nah, tetapi Tuhan di sini bukan ada yang seperti itu. Bukan yang dicari seperti kunci motor di mana. Oh di sini, oh ada kata kita. Oh ini ketemu. Maka diketahui kunci motor itu ada. Tapi memahami Tuhan itu tidak seperti itu. Dicari-cari, oh ketemu Tuhan. Oh iya. Oh ini Tuhan ada nggak gitu? Karena Tuhan bukan sesuatu. Gitu. Itu poin dasarnya ya. Jadi memahami Tuhan itu ada, keberadaannya itu tidak seperti keberadaannya sesuatu yang perlu dicari. Atau keberadaannya tidak perlu dicipta. Ya kan? Handphone ini tadinya mungkin tahun 70-an belum ada, 80-an nggak ada, belum ada kan. Ketika dicipta kita sebut ada handphone. Tuhan juga tidak seperti itu, dicipta dulu dalam pikiran kita sehingga Tuhan itu ada. Maka kalau itu pengertiannya, maka kita menyamakan dia dengan sesuatu. Apapun yang tercipta dalam pikiran kita itu kan ada. Di pikiran kita ada nggak? Misalkan kucing berkaki 1000. Ada. Nyata di pikiran. Ya. Nah, artinya kita menciptakan ada kucing berkaki 1000 dalam pikiran. Juga tidak seperti itu Tuhan kita ciptakan dalam pikiran. Jadi ketika kita ngeh tentang Tuhan, lalu kita terbangun pikiran kita tentang membayangkan Tuhan. Juga tidak seperti itu adanya Tuhan. Jadi pendekatannya adalah segala sesuatu disebut sebagai sesuatu atau dikenal sebagai sesuatu, dia harus ada yang menghadirkan, kan gitu poinnya. Nah, mungkin contohnya begini. Ini handphone, ada kacamata, ada gelas, ada asbak, ada bungkus rokok, ya. Ini contoh aja. Jadi ada kacamata, ada rokok, ada handphone, ada gelas. Pertanyaannya, ada berapa ada itu? Tadi saya bilang ada kacamata, ada bungkus rokok, ada gelas, ada handphone. Yang saya tanya, ada berapa? Ada. Ya. Adanya satu. Nah, Adanya satu. Satu ya. Iya. Adanya satu. Karena pertanyaannya ada berapa? Yang ditanya adanya. Kalau ditanya ini benda ini ada berapa? Nah, bisa kita jumlahkan kan? Ada 1, 2, 3, 4. Karena yang ditanya tentang sesuatunya. Nah, tadi saya bilang ada kacamata, ada bungkus rokok, ada handphone, ada gelas. Jumlahnya ada berapa? 1 tadi, ya kan? Nah, jadi sebetulnya ketika saya katakan ada kacamata, itu yang hadir itu kalimatnya kan ada kacamata, ada bungkus rokok, ada 2 kata, ada rokok, ada handphone, ada kacamata, ada gelas. Ada 2 kata yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada kacamata, ada dan kacamata. Ya. Nah, saya mendahulukan kata ada dulu
baru bisa disebut ini sebagai kacamata. Mustahil dia bisa kita sebut sebagai kacamata kalau tidak ada, gitu ya kan? Makanya saya bilang ada kacamata. Jadi sebetulnya keberadaan kacamata itu perlu kehadiran ada. Makanya kalimatnya ada kacamata. Kita nggak bisa bilang, walaupun kita refleks kacamata nih, tapi sebetulnya kehadiran dia itu perlu yang lebih tinggi lagi, yaitu ada. Nah, ada yang saya sebut ini bukan kata-kata huruf A, D, A, tapi dia eksistensi yang sebenarnya atau keberadaan yang sebenarnya. Makanya yang dijelaskan itu bukan adanya, tapi sesuatu ini, kacamata, ya kan? Sesuatu yang disebut kacamata. Rokok, sesuatu yang disebut rokok atau bungkus rokok. Sesuatu yang disebut handphone, sesuatu yang disebut gelas. Ya, ini gelas ya. Nah, tetapi sebutan-sebutan tentang sesuatu tadi itu faktanya kehadiran ada itu yang menyebabkan dia bisa kita kenal. Jadi kita mengenal handphone itu kehadiran ada dulu. Dialah eksistensi yang sesungguhnya ada itu. Nah, ada itu nggak terpisah dengan sesuatu ini. Jadi ketika bilang ada handphone itu seolah-olah yang ada handphone. Dalam pikiran kita yang ada handphone, yang ada kacamata. Padahal realitasnya itu justru ada tadi, ya. Ada itulah yang sebetulnya eksistensi yang tunggal, yang mandiri. Karena kehadiran dialah maka sesuatu bisa dikenal. Ini bisa kita kenal sebagai handphone, kacamata dan seterusnya. Maka tetapi saking canggihnya sesuatu ini, maka pikiran kita menganggap yang ada itu handphone. Gitu. Kalau seandainya handphone itu disembunyikan, Adanya kemana? Ada nggak? Ada. Nah, pertanyaan bagus nih. Nah, Jadi ketika Bapak tadi bilang ketika handphonenya disembunyikan, mic-nya Pak gitu. Tadi Bapak bilang gimana? iya. Seandainya handphone itu atau kacamata itu disembunyikan, Saya sembunyikan semua nih, katakan sembunyikan. Ditutup lah, dibuang ditutup kemana? ya. Berarti adanya tetap ada. Tetap ada. Nah itu, ini mantap Bapak nih. Jadi ada di sini bukan sesuatu. Tanpa sesuatu dia tetap ada. Ada itu tetap ada. Tetapi karena canggihnya tentang sesuatu ini, kita terperangkap. Penglihatan kita, pendengaran kita, atau indera kita melihat yang disebut ada itu ya sesuatu. Padahal yang ada sesungguhnya itu adalah yang nampak terang benderang. Nampak di sini bukan dengan mata ya, tapi dengan kesadaran tadi. Kita tadi ini dalam kesadaran sebagai subjek yang kita bahas ini kan Tuhan. Artinya ketika Tuhan kita pahami itu ada, maka subjek dalam diskusi kita adalah tentang ada atau tentang Tuhan. Jadi Tuhan yang kita bicarakan itu ada. Ada di sini adalah subjek sesungguhnya. Tapi dia bukanlah sebuah sosok atau sesuatu. Sehingga kehadiran ada di sini meliputi segala sesuatu. Ada di setiap sesuatu. Ya kan? Kita buka ada nggak? Ada. Ada. Kita tutup ada nggak? Ada. Kita buang ada nggak? Ada. Nah, mantap itu. Kayak gitu tuh. Jadi kita sudah melepas. Jadi ini disebut penyaksian. Menyaksikan Tuhan itu seperti itu. Jadi menyaksikan itu bukan dengan indrawi. Indrawi juga bisa menyaksikan.
Tapi di level tertinggi adalah kehadiran, kesadaran. Bahwa kesadaran kita sejatinya adalah menyaksikan adanya Tuhan tanpa dengan indrawi, tanpa dengan pikiran. Dia terang benderang hadir di segala sesuatu, bersama sesuatu. Makanya di dalam kalimat bijak itu, ada itu selalu bersama dengan sesuatu, menyatu dengan sesuatu. Ini handphone ini dalam samudra tunggalnya ada, ya kan? Di sini ada nggak, Kak? Ada. Ada di sini ada nggak? Ada. Ada. Di dalamnya ada nggak? Ada. Tetapi adanya Tuhan tadi sama nggak dengan handphone ini? Beda. Beda. Makanya jarak antara benda ini, handphone ini dengan Tuhan itu jaraknya jauh, tak berjarak. Tak berjaraknya nggak bisa diukur. Karena apa? Karena dia materi, ada ini adalah bukan materi. Bagaimana mengukur benda yang materi dengan yang bukan materi? Itu yang disebut jauhnya tak berjarak. Jadi uniknya Tuhan itu, dia sangat dekat dengan sesuatu, sekaligus jauhnya tak berjarak. Kenapa? Ya karena dia materi, Tuhan itu bukan materi. Sehingga tak ada ukuran, tak berjarak. Dia sangat dekat. Tapi dekatnya itu nggak seperti kita dekat seperti ini. Nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Jadi dekatnya itu menyatu, tetapi bercampur gitu. Iya, tapi tidak menyatu. Tapi tidak menyatu, gitu kan? Bercampur di sini ada di mana-mana kan, tapi tidak menyatu, ya kan? Ya, misal di kopi gitu. Di kan. kopi Bercampur dengan kopi. Apa menyatu dengan kopi? Nah, bercampur tapi tidak menyatu. Tapi tidak menyatu. Karena zatnya, sifatnya semua beda. Ada itu adalah eksistensi yang mandiri, maka dia mustahil bercampur. Menyatu. Menyatu. Jadi atau menyatu tapi tidak bercampur. Bercampur tapi tidak menyatu. Gitu. Itu mungkin clue-clue filosofisnya seperti itu. Nah, jadi kita mendapatkan makna bahwa jarak kita dengan Tuhan itu sangat jauh, tapi sekaligus dekat. Jauhnya tadi kita materi, dia non materi, ya kan. Dekatnya itu saking dekatnya nggak bisa tersentuh. Kalau tersentuh kan masih ada jarak, ya kan. Tapi kalau dekatnya tidak tersentuh itu gimana itu? Dia sudah tenggelam lah, sudah menyelimuti lah, sudah meliputi. Seperti inilah analogi tangan ini kan. Ini kan berjarak nih, saya dekatkan. Pertanyaannya, ketika ini ketemu, lalu saya pisahkan. Pertanyaannya, di mana titik temu dan titik pisahnya? Ini kan bertemu, lepas, pisah, bertemu, pisah. Pertanyaannya, di mana titik temu dan titik pisahnya? Ya kan? Nah, maka nggak bisa didefinisikan. Nah, ini karena dia sudah tidak lagi kita bisa pahami sebagai sesuatu. Titik temu, titik pisah itu menyatu. Tapi oke, jadi paling nggak tadi bisa dipahami ya, bahwa Tuhan itu ada, maksudnya adalah dialah eksistensi yang tunggal, yang tidak serupa dengan sesuatu. Nah, metodologi kita memahaminya adalah bahwa segala sesuatu, termasuk kita ini kan sesuatu, itu perlu Tuhan untuk kita bisa bantuan. Iya. Makanya dia tempat bergantung gitu kan. Jadi Tuhan yang kita maksud di sini lah ada itu sendiri. Tetapi ingat, ada di sini bukan dipahami sebatas huruf A, D, A. Bahkan huruf A, D, A itu sesuatu.
Artinya ada di sini harus kita kesadaran penuh adalah dia. Ada itu adalah dia. Ada itu adalah Tuhan. Nah, apakah dia di sini atau Tuhan di sini perlu sesuatu untuk dikenal? Itu pertanyaan berikutnya mungkin. Gimana Pak? Pak Tenggu bisa menambahkan. Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Apakah Tuhan, apakah dia, apakah ada tadi butuh sesuatu untuk dikenali? Mungkin kalau ini pendapat saya ya. Kalau apakah Tuhan atau ada itu membutuhkan sesuatu? Kalau bicara butuh, tidak. Tetapi kalau pun tidak, Tuhan atau ada pun karena tidak bisa didefinisikan, karena dia bukan sesuatu tersebut, maka dia juga harus menampakkan kepada sesuatu tersebut supaya bisa dikenali. Sebab tanpa sesuatu juga ada nggak bisa dikenali gitu. Artinya kalau misalnya kita tidak katakan begini, kita mengatakan bahwa gelas ini ada atau handphone ini ada, bungkus rokok itu ada. Adanya ini tidak bisa kita kenali tanpa adanya gelas, gitu loh. Tapi bukan berarti ada butuh gelas. Mungkin itu ini saya ya, tapi bisa dikoreksi. Mungkin oke. Mungkin Pak Asmana atau bapak-bapak yang lain. Ya sebenarnya udah mulai nangkep nih ya. Udah mulai nangkep bahwa ada yang kita kenal selama ini bukan ada yang dalam pikiran kita. Karena ada yang dalam pikiran kita itu bukan Tuhan. Berarti yang ada dalam pikiran kita itu adalah kalau kita melihat itu bahwa itu adalah, saya mengatakannya berhala. Kan sering kita mendefinisikan dalam pikiran kita bahwa Tuhan begini begitu. Itu kan dalam pikiran kita. Kalau saya menyebutnya itu berhala. Gitu. Nah terus yang saya mau tanyakan di sini, kalau kita sudah paham tentang ada tadi, nah bagaimana kita merasakan ada itu dalam diri kita? Bagaimana kita merasakannya? Seperti misalnya gini, kita menyebut air, sebutan air kan bukan air, tulisan air bukan air, gitu kan? Betul. Seperti tadi tulisan ada bukan ada, sebutan ada bukan ada. Tapi bagaimana air atau ada itu bisa dirasakan? Itu aja Pak. Jadi oke, mungkin dari Pak Tengku tadi mungkin kita bisa lengkapi begini ya. Pertanyaannya tadi, apakah ada atau Tuhan atau dia perlu sesuatu untuk dikenali? Ini tauhid sebetulnya. Sesungguhnya dia tidak perlu sesuatu untuk dikenali karena dirinya yang ada cuma dirinya. Kalau perlu dikenali berarti kan ada dua keberadaan. Artinya tadi basicnya adalah kita harus sepakat dulu ya dalam kesadaran kita ini bahwa realitas yang satu atau satu-satunya realitas itu cuman ada. Maka mustahil ada yang lain. Itulah kemusyrikan. Ya. Ini dalam konteks Tuhannya ya. Artinya Tuhan sendiri itu ya udah tidak ada yang lain. Sesuatu itu bukan disebut keberadaan, ada. Tetapi adalah manifestasi atau ciptaan dalam bahasa agama. Kita ini ciptaan. Makhluknya itu kan ciptaan. Artinya dia tidak diperlu kenali karena yang ada cuma dirinya. Jadi saya ulangi lagi, dia tidak perlu memperkenalkan dirinya
Karena yang ada hanya dirinya, realitas tunggal kan, dalam skala tauhid ya. Tapi ketika dia sudah memanifestasi atau mencipta, maka manifestasi inilah yang kemudian mutlak membutuhkan mengenal Tuhannya. Maka dengan demikian ciptaan itu jadi hikmah. Artinya justru yang perlu wajib kita mengenali ya kita, bukan dirinya, bukan ada tadi ya. Artinya pengenalan kita kepada dia itu ya nggak pernah berhenti sebetulnya ya. Makanya perlu ada belajar ya kan, belajar tauhid itu nggak boleh putus. Artinya supaya kita sampai pada kesadaran yang sebenar-benarnya puncak kesadaran, yaitu apa? Menerima hanya dia yang ada. Kita bukanlah keberadaan. Kita sejatinya itu nggak ada. Karena tadi kita itu bisa ada karena adanya dia. Ya kan? Kita ini hanyalah ciptaan, manifestasi. Jadi kalau ditanya Tuhan ada atau kita ada nggak? Atau Tuhan ada, kita ada? Nggak begitu, ya kan? Jadi nggak mungkin ada dua keberadaan kalau dihadapkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ada, kita juga ada, itu namanya dualitas. Ada dua keberadaan. Nah, ini batal dalam logika sederhana, batal ketika dihadapkan kepada Tuhan, ya, karena yang ada dia, ya kan? Kita adalah manifestasinya, atau mungkin analoginya seperti bayang-bayang, ya kan? Nah, jadi bayang-bayang itu ya disebut ada karena ada lampu kan. Ini ada bayang-bayang tangan kita, ya kan? Bayang-bayang ini ada nggak? Ya. Bayang-bayang ini ada nggak nih bayang-bayang? Ya, kalau sekarang itu ada. Karena ada lampu kan. Ada lampu dimatiin, gelap total, nggak ada. Maka realitasnya nggak ada. Nggak ada. Nah, kita itu seperti bayang-bayang. Kita seolah-olah ada. Merasa ada. Gitu. Merasa ada. Nah, ini yang sebetulnya ya apa namanya, kalau saya berani katakan syirik kecil lah. Ya, syirik kecil ya, untuk tidak dikatakan syirik kecil mah. Iya. Nah, ini yang membuat kita syirik juga namanya. Iya. Karena kita merasa ada, akhirnya merasa soleh, merasa alim, merasa baik. Padahal baik itu darinya, kesolehan itu darinya, kebajikan darinya, nilai-nilai darinya. Nah, jadi dikaitkan ke tauhid, realitas ada adalah realitas satu-satunya yang eksistensial. Makanya disebut wajibul wujud ya. Jadi Tuhan itu wajibul wujud, hak mutlak wujud Tuhan. Yang lain manifestasi, yang lain bayang-bayang, atau yang lain itu cerminan lah. Oke, nanti kita bisa bahas di lain waktu tentang cermin, tentang bayang-bayang, tentang manifestasi itu. Nanti kita lebih banyak mempertajam ke sana, tapi mungkin malam ini kita punya kesadaran baru bahwa realitas yang sebenarnya ada cuman Tuhan itu, ada itu. Ya tadi, jadi ketika kata ada itu untuk membantu pemahaman kajian kita bahwa ada sesungguhnya ini adalah realitas itu sendiri. Sehingga kita mengenal sesuatu itu bukan sesuatu itu ada, tetapi ada. Sudah ada. Ada apa tadi? Ada, sudah ada. Ya, ada itu bukan berawal atau berakhir. Ada. Kalau bilang ada dalam kesadaran kita, udah nggak bisa kita nisbahkan dengan dia awalnya kapan. Nggak mampu nalar kita. Akhirnya kapan. Kalau sesuatu itu ada awal, ada akhir. Ya. Gelas ini, oke lah kita menggunakan ada gelas, tapi begitu hancur, pecah, jatuh, gelasnya udah nggak ada lagi. Berakhir berarti. Jadi ada tidak seperti itu. Jadi ada itu selamanya ada. Nah, lewat mungkin. Tadi ada itu ada berapa, ya kan? Pertanyaan ada berapa juga salah. Karena itu bilangan kan. Cuma tadi kan kita memancing nalar kita aja. Jadi
ada kacamata, ada rokok, ada handphone, ada gelas, sesungguhnya yang ada siapa? Atau yang ada itu yang mana? Apakah ini? Ya jawabannya tentu ada itu. Ada. Ini itu hanya definisi, hanya kesesuatuan. Jadi, tetapi menariknya kesempurnaan sucinya ada itu sampai-sampai nalar kita itu yang kita lihat ada itu yang ini. Jadi ketika kita meyakini ada, maka detik itu juga ada itu tersembunyi, nggak tertangkap dalam nalar. Ada yang sesungguhnya. Ada yang sesungguhnya. Jadi ketika kita memperhatikan ini, asik scroll kan, adanya tersembunyi. Karena pusat perhatian kita di sesuatu, bukan di adanya. Bukan di ada. Ini poin penting, Pak. Jadi ketika kita pusat perhatian kita kepada sesuatu, apapun, masalah, pikiran, pekerjaan, status, profesi, kebanggaan sosial, apapun itu, maka detik itu juga adanya tersembunyi, tanda kutip. Ya, tanda kutip di sini artinya bukan dia tidak ada. Iya. Saking canggihnya manifestasi itu, perhatian kita gitu ya. Perhatian kita kepada sesuatu, sehingga adanya ini tersembunyi, tanda kutip. Itu canggih. Beda dengan kita, ketika kita menciptakan sesuatu, justru kita ingin nonjol kan. Iya. Misalkan kita menciptakan karya jurnal ilmiah, kepengennya orang tahu siapa yang menulis. Iya. Kita punya sesuatu, kita buat status. Iya. Artinya apapun yang kita cipta, itu justru kita inginnya yang nonjol, ingin yang dilihat. Ingin dilihat, ingin dikenal. Ingin dikenal. Ingin terlihat alim. Ingin terlihat alim, ingin terlihat. Gue surat dulu nih ya. Iya, banyak kan? Iya. Nah ini tipuan tanda kutip. Iya. Dalam kajian tauhid ya. Ini masih di depan sajadah nih. Iya. Iya. Iya kan kita. Itu sebelum mau menunjukkan diri kan. Itu tadi yang awal-awal Pak Teguh bilang tadi, di awal manusia banyak terjebak ya Pak ya, di fenomena agama ya kan. Sebetulnya kita sendiri yang terjebak karena kita belum sampai kepada, belum kokoh dasarnya ya. Tauhidnya belum kokoh. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari saya melihat gitu kan, suka ada di grup-grup WA tuh, ya teman-teman kayak gitu. Dia kepingin terlihat atau ingin dibilang alim, misalnya mau ketemu gitu kan, mau ketemu, nanti kita ketemu ya, atau kumpul ya, habis johor, ya tapi aku sholat dulu ya, gitu kan, ya ini aku masih di depan sejadah nih ya, itu kan maksud dia ingin menunjukkan dirinya, kalau dia itu alim, sebenarnya kan ya nggak seperti itu kan, artinya ketika kita hadapkan kepada kesadaran tauhid tadi, gugur semua, makanya. Tapi sepanjang dia bukan dosa sih sah-sah aja ya. Nah, tapi nanti dosa nanti kita bahas berikutnya. Tapi maksudnya yang kita harus garis bawahi bahwa sudahkah ya, ini untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi ketika bagaimana sih merasakan apa tadi kehadiran Tuhan. Jadi pelajaran ini mungkin ya akan membantu kita sampai kepada tahap itu, merasakan itu. Makanya kita kan diberi akal. Setiap manusia punya akal. Akal itu fungsinya untuk apa sih? Banyak orang mendefinisikan akal itu ya untuk berpikir, itu nggak salah. Tapi faktanya akal itu dia hanya mampu menangkap realitas. Akal itu hanya menampakkan realitas, terlepas itu hal-hal yang buruk maupun yang baik. Misalkan seorang pejabat negara, dia tahu ini uang rakyat,
ketika ada kesempatan, akal masih tahu. Kamu bisa ambil ini uang, tapi juga kamu juga bisa untuk tidak mengambil. Itulah objektivitas akal. Dia menampakkan dua sisi. Netral ya. Nah, tinggal jiwa kita ini ada di pihak mana. Tapi kalau jiwa kita punya kesadaran merasakan tentang ada tadi, maka boro-boro dia berpikir untuk korupsi. Karena baginya pikiran dia, tubuh dia, kesehatan dia itu hanyalah ketiadaan belaka. Karena semua dalam pengawasannya, dalam pengetahuannya. Kesadaran ini penting sebagai basic yang harus dikaji. Makanya mungkin kitab suci kita, Al-Quran ya, ini semua kita Islam Pak ya, itu mengajarkan kita harus zikir terus menerus. Zikir yang maknawi itu adalah dengan kesadaran tauhid semacam itu. Sehingga apapun perbuatan kita, kesadaran sepenuhnya bukan kita. Kita berjalan keluar rumah saja, harusnya kesadaran penuh kita adalah ini nikmat yang diberikan dia, kakinya sehat bisa berjalan. Bahwa kaki inilah pemberian Tuhan, kaki inilah manifestasi Tuhan. Tuhan menciptakan kaki pasti dalam ciptaan yang paling sempurna untuk berjalan. Pertanyaannya, sudahkah kita berjalan di jalan-jalannya? Nah, kesadaran itu Pak yang harus dibangun. Nah, ini yang perlu pemikiran. Jalan mana nih jalan Tuhan? Itu perlu pemikiran. Makanya akal itu salah satunya menuntun. Tapi ini pun nanti kita bahas detailnya ke depan soal jalan-jalan. Tapi kembali lagi untuk menjawab tadi Bapak bahwa bagaimana merasakan adanya Tuhan. Sebetulnya pertanyaannya juga kurang tepat ketika dinisbahkan pada tahu. Berarti itu masih di pikiran, ya kan? Sama halnya ketika Bapak mempertanyakan atau bukan mempertanyakan, rasa cinta kepada keluarga, cinta kepada anak. Seperti apa sih rasanya mencintai anak? Kan susah Pak dijelasin. Benar nggak? Kenapa susah? Karena dia realitas sesungguhnya cinta itu. Orang hanya melihat perilaku kita. Oh, itu bapak itu bertanggung jawab, siang malam cari nafkah untuk keluarganya, untuk menguliahkan anak dan seterusnya, untuk mendidik keluarganya. Lalu ada orang yang nggak bertanggung jawab. Orang hanya bisa melihat seperti itu. Tetapi sesungguhnya apa tadi? Cinta yang membuat dia bergerak itu menafkahi perilaku. Jadi ketika ditanya bagaimana sih cinta itu saya kira nggak ada orang yang bisa jawab. Kalaupun dijawab paling sebatas definisi aja. Tapi iya, tetapi faktanya realitas cinta itu ada di setiap orang. Nggak bisa apa ya, saking nyatanya. Sama dengan ada tadi. Ada itu seperti apa? Terjebak lagi, berarti sosok lagi. Ada itu realitas. Manis itu kayak gimana sih? Nah, manis kayak apa? Asin kayak apa? Benar nggak? Ini contoh-contoh rasa untuk pendekatan pemahaman bahwa rasa itu begitu nyata sehingga sulit didefinisikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin gimana Pak? Ditambahkan mungkin. Ini saya menangkap dari penjelasan Bapak. Berarti tadi Bapak sedikit menggambarkan tentang cinta yang berhubungan dengan pertanyaan Pak Lesmana. Bagaimana sih merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan atau kehadiran wujud atau kehadiran ada tersebut. Ini menarik. Tadi ketika bicara tentang cinta, kayak seperti apa sih cinta? Tetapi cinta itu ada. Gitu kan, cinta itu ada gitu. Nah dari sini kita bisa bisa mengambil sedikit analisa. Berarti ada tidak bisa disamakan sama sesuatu yang kita anggap ada ini atau keberadaan ini. Betul.
gitu. Berarti dia sebagai dasar kita bisa mengenali sesuatu justru. Iya betul. Ya kan? Betul. Jadi ini menarik sih memang dengan penjelasan ini, berarti memang karena Tuhan itu atau ada itu tidak memiliki makna lain selain ada. Iya. Artinya definisi ada, ya ada. Iya. Ya kan? Kalaupun mau definisikan, kalau kita mau mendefinisikan betul, ada itu ada. Bukannya ada itu gelas atau handphone yang tadi atau cinta itu sendiri. Jadi mungkin itu ya itu mungkin bisa dikoreksi lah kalau misalnya itu ada itu terbatas atau tidak. Iya kan? Iya. Ada rokok, ada handphone, ada kacamata, ada gelas. Batas ada itu di mana? Ya nggak ada batas. Ya. Ada rokok, ada handphone. Jarak ada itu di mana? Jaraknya. Nggak ada jarak. Ya kan? Jadi dia tak berjarak gitu. Karena meliputi itu tenggelam, ya, bahasa tenggelam. Saking nyatanya dia ada. Nah mungkin, tapi ini jangan ini fatal juga menurut saya. Kalau ada yang kita diskusikan tadi dipahami sebagai ilmu, dia berhenti sampai di konsep. Hati-hati, ada yang kita diskusikan tadi bukan ada yang konsep. Kalau sebagai konsep dia kering di kalbu kita itu, di jiwa kita kering. Dia hanya sebatas intelektual belaka, tetapi nggak ada kesejukannya, nggak ada kedamaiannya. Secara intelektual unggul ya, tetapi dia tidak. Ya, tapi dampaknya nggak merasakan cinta tadi, sehingga akibatnya boleh jadi orang berbuat sesuatu kebaikan itu minta timbal balik atau pamrih, kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita berbuat sesuatu itu nggak ada pamrihnya. Nah, agama mau bahas banyak itu kan, tapi poinnya adalah mungkin dengan kesadaran ini kita punya kesadaran sepenuhnya bahwa sesungguhnya perbuatan kita itu dalam pengawasannya, dalam pengetahuannya. Tetapi poinnya adalah kita tidak melezati perbuatan itu. Artinya mungkin bukan itu ya, artinya ya tadilah tidak kita banggakan, ya kan? Ya memang bukan kita yang berbuat. Ini mana-mana yang mana yang positif ya. Nanti jangan sampai disalahkan. Lalu kalau kita melakukan kejahatan, maksiat, lalu Tuhan juga atau ada juga yang berbuat, nggak gitu. Jadi ada di sini adalah bukan adalah ya. Nah, karena kalau adalah sesuatu. Jadi ada itu ini saking nyatanya sehingga ketika kita berbuat maksiat baik terang-terangan maupun tersembunyi, dia adalah perbuatan itu dalam realitas pengetahuannya, ya kan, sehingga sampai-sampai kemaksiatan yang kita lakukan juga sebetulnya memanfaatkan manifestasi ada gitu. Sampai kayak gitu, makanya dia tidak tersembunyi. Nah maksudnya mungkin poin-poinnya di situ tahap-tahap awal ya Pak ya. Jadi kesimpulan kecilnya mungkin ada Tuhan itu, dialah Allah. Dialah Allah aja itu nama. Iya. Nama yang tunggal tadi ada itu. Nama yang dinamai. Nama yang dinamai. Ya kan? Atau ada itu memiliki nama Allah. Tapi Allah bukan yang dinamai. Karena Allah itu hanya nama. Ketika kita meyakini menyembah Allah dalam kesadaran sepenuhnya, dalam kesadaran sepenuhnya bahwa
ada itulah Allah. Sehingga dia tempat bergantung segala sesuatu. Makanya pas ketika dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas, dia itu tempat bergantung. Dia tidak beranak dan diperanakan. Ada itu diperanakan enggak? Ya kan? Iya. Jadi mudah memahami. Iya. Atau ada itu beranak enggak? Tidak. Tidak. Dari sejak zaman Nabi Adam, ada itu ada terus kan? Sampai sekarang ada. Berjumlah enggak? Beranak enggak? Enggak ada terus. Nah, artinya dia sendiri tidak tersentuh dengan bilangan ada itu, dengan angka. Satu itu di dalam pemahaman ini bukan bilangan. Kalau satu berarti ada dua. Nah, kalau satu pasti ada dua. Maka dia tunggal esa. Jadi Pancasila itu luar biasa. Tuhan yang Maha Esa. Artinya realitas ada, itulah yang sebetulnya meliputi segala sesuatu. Tanpa sesuatu, tanpa langit, tanpa bumi, apakah dia tidak ada? Ada. Tetap ada. Dia tidak perlu sesuatu untuk dikenal. Justru kitalah yang butuh mengenal dia agar kita punya haluan. Nah, mungkin itu kalau kita bahas ya. Tapi mungkin lain waktu kita bisa sempurnakan lagi, diskusikan kita perdalam lagi gitu poinnya. Nah, jadi merasakan ada itu gimana jadi itu Pak? kalau mau dipertajam, merasakan ada itu, ya dia itu nggak bisa dirasakan karena dialah yang menciptakan rasa. Ya kan? Kita kasih sayang ciptaan kita bukan? Dalam diri kita kan kita punya kasih sayang. Siapa yang menciptakan itu? Ya ada. Ya. Kasih sayang, cinta kasih, itu kan begitu nyata dalam dirinya. Berbuat aja sesuai dengan anugerah ini ya. Jadi skala kecilnya kasih sayangnya ada itu ada pada kita. Makanya ditiupkan ruhku, ya kan? Artinya ruhnya ada itu kasih sayang, salah satunya cinta kasih, damai, ya kan, persatuan. Nah itu ada, butir-butir itu ada. Nah tinggal kita mengimplementasikan kadar tadi, kadar isme-ismenya ada. Jadi kalau pertanyaannya ada bisa dirasakan berarti salah gitu ya? Iya. Ada bisa dirasakan nggak sih gitu? Salah gitu kan? Salah. Karena rasa itu adalah justru dialah yang menghadirkan rasa. Dialah yang menghadirkan rasa. Iya. Sama dengan apa tadi? Ini kopi rasanya kan pahit manis ya kan? Lalu dia bertanya, bisa nggak ngerasain si kopi nih? Kopi merasakan rasa kopi gitu. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia sudah dihadirkan rasa. Justru dia memberi ke kita. Sama tadi. Rasanya bertuhan kayak apa? Ya kita memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi perlindungan kepada orang yang tertindas, ya. Memerdekakan orang-orang yang terhina, ya, dan seterusnya, memberi. Karena rasa Tuhan itu pemberiannya. Ya udah, itu Pak. Mungkin kurang lebih gitu Pak ya. Kita berarti ini ya, kembali ke pertanyaan saya tadi, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Dari hasil diskusi ini mungkin yang saya tangkap ini secara pribadi berarti ada itu tidak bisa didefinisikan. Tapi untuk mendefinisikan sesuatu justru artinya butuh ada, ya kan? Untuk mendefinisikan sesuatu, apakah ini gelas, handphone dan lain-lain, harus ada dulu. Dan berarti ada itu karena tidak bisa didefinisikan. Mungkin juga artinya gini, ada itu ya Tuhan itu. Betul. Iya. Jadi mungkin diskusi malam ini kita berani katakan
bahwa Tuhan itu ada. Ada Ada itu Tuhan. Tuhan.